Maka kalau kita bisa menggunakan sehat dan sempat untuk taat kepada Allah, maka ini kita akan berbahagia hidupnya. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Mengawali kajian kita, mari bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat saya yang di FB maupun di Usaika Channel, saya doakan semoga Anda sehat selalu, berbahagia dan mendapatkan keberkahan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mengupas kaitannya dengan kesehatan, baik itu sehat fisik maupun sehat hati, sehat jasmani maupun rohani. Namun sebelumnya kita harus faham ataupun menyadari dulu bahwa sehat itu sebuah kenikmatan yang nilainya mahal, bukan harganya tetapi nilainya, karena nanti nilai dan harga dan angka berbeda. Saya ambil contoh begini, teman kita itu ada yang mengalami gangguan di telinga, kemudian untuk bisa mendengar dengan baik dia harus membeli alat senilai 7 juta. Artinya kalau kita bisa mendengar dengan baik, telinga kita berfungsi dengan baik, nilainya mahal. Bukan telinga kita bisa dijual 7 juta, jadi nilai. Maka kalau kita berpikir tentang nilai, ini sudah tidak pakai ukuran, tidak pakai angka lagi. Berapapun yang namanya sehat akan dibayar, dimanapun namanya sehat akan dicari, dan betapa jauh pun akan didatangi, karena nilainya sangat tinggi. Kalau dalam hadis sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan maghbunun, yang manusia banyak terlena, tertipu atau terpedaya. Fihima, dalam dua kenikmatan itu, katsirum minan nas, kebanyakan dari manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua kenikmatan ini yaitu sehat dan sempat sering terlewatkan begitu saja tanpa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mengalami penyesalan bahkan kerugian. Sehat di sini adalah mencakup fungsi daripada seluruh organ tubuh kita yang bisa digunakan untuk sesuatu yang manfaat, itu namanya sehat. Kemudian saudaraku, tentang sehat ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari tadi adalah merupakan nikmatun, sebuah kenikmatan. Tentang kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca sebagai muqaddimah, terdapat dalam surat An-Nahl, surat yang nomor 16 tentunya, ayat yang nomor 18. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak bisa akan menghitungnya, tidak bisa membalasnya. Innallaha laghafurur rahim, Allah sesungguhnya maha pengampun lagi maha kasih sayang. Disebut maghbunun. Kata maghbunun ini dalam dunia perdagangan tertipu, tidak mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Allah memberi bekal kepada kita di dunia ini waktu dan sehat. Maka kalau kita di dunia ini mendapatkan sehat, mendapatkan sempat, lakukan sesuatu yang manfaat, baik manfaat untuk keluarga maupun masyarakat, insya Allah kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Nah, kalau kita punya sehat, tidak digunakan untuk kebaikan, ini akan menjadi mubazir. Lah kemudian kaitannya dengan masalah maghbunun, tertipu ini, Allah memberi bekal pada kita waktu yang sama, alat yang sama, indera yang sama. Ya ibaratnya kita badan sehat, punya kesempatan mendapatkan pahala misalkan. Anda punya orang tua sudah sepuh, itu artinya Allah sedang menawarkan kepada Anda untuk mendapatkan pahala masuk surga lewat birrul walidain.
Katakanlah kata-kata yang mulia, jangan mengatakan kata-kata yang kasar, apalagi membentak, apalagi mengungkit-ungkit, apalagi menyalahkan semua keadaan pada orang tua, jangan. Itu Anda akan mengalami kerugian, mengalami penyesalan yang luar biasa, manakala orang tua Anda nanti sudah tiada. Oh iya, dulu waktu masih ada saya bentak-bentak, saya marahin, saya sia-siakan, saya anggap sebagai orang tua yang gagal, tidak sukses membesarkan anak-anak. Ini kita akan mengalami penyesalan. Selagi ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, lakukan. Anggap saja ini tidak akan ada pada kesempatan yang lain. Kalau orang ahli bisnis mengatakan peluang itu akan terlihat nyata setelah hilang dari hadapan kita. Ini betul-betul itu bisa dirasakan. Oh, andaikan dulu kita ambil bagian dalam amal itu. Sekarang ada proyek pembangunan masjid, kita punya sedikit harta. Kalau kita tidak titip sekarang, kapan lagi misalkan? Ini kesempatan. Maka kalau kita bisa menggunakan sehat dan sempat untuk taat kepada Allah, maka ini kita akan berbahagia hidupnya. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Terus berikutnya saudaraku, dalam masalah sehat ini ada peringatan keras agar kita tidak membiasakan makan makanan yang panas. Bahwa makan makanan yang panas ini mengganggu kesehatan. Lidah kita bisa hilang rasanya dan mungkin hidung kita bisa hilang aroma penciumannya kalau kita makan makanan yang terlalu panas. Ini menyebabkan saraf-saraf di lidah dan tenggorokan mengalami kerusakan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan baridu ta'amakum, tunggu dingin makanan kamu sekalian. Ada lagi iyyakum wal hararah, tinggalkanlah oleh kalian makanan yang panas, fa innahu yadhhabu bihil barakah, karena makanan yang terlalu panas menghilangkan berkah. Ini harus kita catat. Maka kita menjaga kesehatan fisik ini diajarkan. Pertama, disadarkan bahwa nikmat sehat itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Yang kedua, bahwa sehat itu adalah modal agar kita mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Dan yang ketiga, sehat adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya, dulu hadisnya kita hafal, ightanim khomsan qabla khomsin. Salah satunya adalah sehataka qabla sakomik. Jagalah sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Semoga bermanfaat. Anda semuanya saya doakan yang mengikuti kajian ini sampai selesai, sehat selalu, berkah rizki, bahagia dengan keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.